Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita sama-sama muliakan, yang terhormat Bapak Ketua PTA Papua Barat, yang kami muliakan Bapak-Bapak Hakim PTA Papua Barat, yang terhormat Bapak Panitra PTA Papua Barat, yang terhormat juga Bapak Sekretaris PTA Papua Barat, serta pejabat struktural dan fungsional, dan adik-adik PPN-PN, tak lupa juga yang kami sapa, para viewer PTA Pabar TV yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan karunia-Nya berupa kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih bisa menjalankan aktivitas kita sampai dengan hari ini. Insya Allah dalam keadaan sehat. Tak lupa sholawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabat. Bapak Ibu viewer PTA Pabar yang dirahmati Allah, sebagaimana biasanya di Senin pagi PTA Papua Barat menyelenggarakan apel pagi, kemudian dilanjutkan dengan bimbingan mental dengan tajuk Sisi Hati, sharing ilmu bersama Hakim Tinggi PTA Papua Barat. Dan kali ini telah hadir di tengah-tengah kita pemateri yang mulia Bapak Dr. Abdul Rahman Maskur, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Dengan tema kali ini materinya adalah menuju sholat powerful. Sepertinya temanya sangat menarik, Ibu. Bapak Ibu, mudah-mudahan ini pastinya sangat bermanfaat untuk kita semua. Langsung saja kita simak bersama materi yang akan disampaikan oleh Yang Mulia Bapak Dr. Haji Abdul Rahman Maskur, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Dengan hormat disilahkan Bapak. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Al-Mukarram yang mulia Bapak KPTA. Al-Mukarramun, ikutin Pak Ketua ini, Al-Mukarramun. Teman-teman Hakim Tinggi yang saya muliakan juga. Yang terhormat Bapak Panitra, Bapak Sekretaris, Bapak pejabat fungsional, pejabat struktural, adik-adik, dan semuanya yang hadir. Ini mohon maaf, temanya agak sedikit bombastis ya. Sebenarnya saya hanya ingin ngajarin sholat aja gitu. Dari sisi yang saya tahu, dan nanti mohon maaf Pak Yang Mulia, mungkin Pak KPTA membetulkan Pak ya, atau teman-teman hakim yang barangkali ada sisi lain yang mungkin kurang gitu, silakan dikoreksi, dibetulkan. Bapak Ibu hadirin yang terhormat, tema yang saya ambil menuju sholat powerful, instrumen memperkuat ketangguhan mental dan spirit kerja di birokrasi. Nah itu kayaknya ini banget itu. Apa bombastis ya. Tapi intinya adalah sebenarnya Islam itu apa? Nabi itu modalnya cuma sholat, yang saya tahu. Saya belajar di pesantren dari kecil. Kemudian sampai tua itu tetap menekuni Islam. Sampai ke Sudan, itu bahasanya Arab dan diskusi sama orang-orang Arab, profesor-profesor. Itu ajaran Islam kita ini sudah banyak yang apa ya, terlalu pada rutinitas yang maknanya kurang, gitu, maknanya kurang, sehingga sholat kita tidak powerful. Kita lihat sejarah Nabi Muhammad itu berapa orang sih? Berapa Pak Muslim? Satu. Terus waktu jadi Nabi, jadi Rasul itu siapa yang digait pertama?
istrinya. Diyakinkan, nah saya ini Nabi, dapat wahyu. Kemudian Ali, kemudian Abu Bakar. Setelah itu apa? eh, Belakangan Utsman ya. Terus Umar masih mau bunuh Nabi itu. Bayangin aja itu. Cuman 4 orang ya. 4 orang. Nabi mau dibunuh. Nah, setelah Islam yang dibawa Nabi itu begitu mencekam, Nabi sudah nggak tahan. Ya Allah, ngapain sih saya jadi Nabi, jadi Rasul? Udahlah, saya mau pensiun aja kalau mungkin. Ngapain jadi hakim tinggi, ribet. Pensiun aja. Kalau mungkin begitulah barangkali. Tantangannya begitu banyak, diboikot, diludahin, dikasih apa itu unta itu dipotong, di apa jeroannya itu dilemparin waktu sholat subuh itu rukuk. Bayangin aja kayak begitu, teror gitu. Nah, kita sudah menerima enaknya. Apa kekuatan Nabi sebenarnya? Ini Nabi ya, oke Nabi. Kemudian sahabat. Ketika perang Badar misalnya, perang Badar itu orang Islam itu ya Umar sudah masuk Islam tuh sudah. Perang Badar itu tahun pertama hijrah ya. Tahun pertama hijrah. Kemudian tahun kedua ya. Pokoknya pas waktu puasa. Puasa itu 2 hijrah. Nah, Nabi Muhammad 2 tahun sebelum hijrah itu diperintahkan sholat. Diperintahkan sholat. Tujuannya apa? Allah memerintahkan sholat. Dalam hadis, tapi saya cari ya. Saya cari di sini nggak ketemu tuh. Hadisnya mungkin dhaif atau apa. Jadi as-sholatu mi'rajul mu'minin. Itu yang saya terima waktu kecil di pesantren ya. Tapi saya cari, sholat itu mi'rajnya komunikasi kita sama Allah gitu. Tapi itu saya yakini sebagai memang seperti itu. Cuman saya nggak ketemu hadisnya. Nah, tapi di Al-Quran banyak ayat-ayat itu ya. Misalnya di surat Al-Baqarah, wa yuqimunas sholata. Surat Al-Baqarah 43, wa aqimus sholat, perintah sholat. Al-Baqarah 45, wasta'inu bis sabri was sholah. Nah, ini nanti yang powerfulnya di sini. Tapi sholat itu sebenarnya apa? Nah, sholat itu di Al-Quran nggak ada itu rakaatnya berapa, madhabnya madhabnya ada, madhab kiblat ya, madhabnya ada. Takbirnya kayak apa, rukuknya kayak apa, nggak ada itu di Al-Quran. Coba cari. Kalau kemarin Pak KPT itu apa pakai apa itu kasih uang, cari ntar saya kasih 50, saya nggak punya duit jadi nggak begitu. Tapi nggak begitu. Maksudnya itu memang nggak ada. Rukuknya kayak apa, waktunya berapa kali, itu nggak ada. Terus kita sholat itu ikut siapa? Terus ikut siapa? Itulah perlu hadis. Maka Al-Quran itu perlu hadis. Tapi hadis sendiri itu juga perlu dikritisi. Kalau hadis tentang sholat itu mutawatir. Dari Nabi masih hidup, kemudian sahabat sholatnya begitu. Diikutin tabi'in, ya sholatnya begitu. Tabi'in, terus sampai ke kita ulama, jelas. Tapi sholatnya itu di Al-Quran, di Nabi bilang, terus kata sahabat, ya Rasul, gimana kami sholat? Udah gini aja, kamu ikuti saya. Itu shollu kama ra'aitumuni usolli. Itu hadis sebanyak Bukhari. Saya lihat tuh lebih dari 10. Saya baru cek tadi. Jadi atau kama qol, shollu kama ra'aitumuni usolli. Kamu sholat aja seperti saya ini. Ikuti ya, lihat aja. Nah itu. Jadi dasar kita sholat, rukuk, sujud, apa itu ngikutin Nabi aja udah. Terus apa tujuannya? Nah, jadi tujuan sholat itu tanha anil fahsya. Ini mungkin itu Bapak. Inna sholata tanha anil fahsya.
irtikabul munkar, sholatul dzikri lil ubudiyah lil ijtinabul irtikabul bagi. Itu intinya. Jadi kalau orang Islam itu sebenarnya sudah sholat, faham itu, negara itu nggak repot. Terus orang yang bukan Islam itu yang repot. Kenapa? Karena dia nggak sholat. Kalau orang Islam itu ketika dia mau jabatan misalnya, kemudian kaya, itu makannya tetap aja nasi, nggak minum arak, nggak makan itu yang apa, itu. Kemudian nggak pakai cewek banyak, yang cantik-cantik, bintang film. Kenapa? Dia tahu fahsya. Jadi kayaknya itu, jabatannya itu, kalau dia benar-benar sholat, itu nggak akan. Ya, walbagh juga nggak akan memberontak aturan-aturan. Jadi sholat itu di situ fungsinya. Tapi itu tidak dihayati hanya sebagai ritual, malah yang dikembangkan doa-doa istighosa apa itu. Sebenarnya itu sholat itu pengertiannya doa. Sholat itu doa. Jadi orang itu di dalam sholat itu sudah berdoa. Kenapa? Itu dari tahiyat Allahu Akbar. Itu Allahu Akbar kabiro. Memuji Allah. Terus sami Allahu liman hamidah. Memuji lagi. Kemudian duduk antara dua itu. Rabbi ghafirli. Ya Allah ampuni saya. Warhamni. Tolong kasihani saya ini ya Allah. Wajiburni. Tolong cukupi saya. Warfa'ni. Tolong derajat saya angkat. Warzukni. Tolong kasih rezeki saya. Supaya nggak kelihatan gembel. Warzukni. Wa'afini. Tolong kasih sehat saya. Supaya kami bisa berbuat lebih banyak. Wa'afwani, ampuni saya. Itu doa. Dihayati dalam sholat lebih mengena. Dibanding teman itu. Doa bersama di masjid, di lapangan, itu politik itu. Itu yang dapat untung, itu yang menggerakkan. Jadi inti di dalam doa itu nggak ada di situ. Bagaimana kita disuruh berdoa? Lidzikri. As-sholah itu doa. Sholat itu doa. Makanya di dalam bahasa Inggris itu pray, doa. Itu orang Kristen pray, doa. Cuman bedanya doanya itu begitu. Kalau orang Nabi Sulaiman tuh mati, wafat, itu berdiri gini. Sampai kemudian rayap, itunya bertongkat gini, jomplang. Meninggal. Kenapa? Sholatnya cuma berdiri doang. Maka diikuti itu orang Yahudi begitu, ya berdiri aja. Gitu. Jadi sampai mati nggak kelihatan. Tapi ini kita Islam itu modern. Sudah mencakup semuanya. Maka Islam itu udah tahu. Islam itu agama akhir zaman. Jadi Islam itu memang Allah menciptakan sesuai karakter dan kemajuan manusia. Makanya nggak berdiri doang. Gerak gini. Sami Allah. Terus gini. Sujud. Itu ada yang meneliti itu sehat di situ. Kita sehat, powerful, tapi dapat pahala. Nah, cuma duduk aja begini. Kita menyanyi-nyanyi. Atau berdiri. Atau begini-begini. Itu Islam sudah komprehensif. Agama akhir zaman memang sudah disetting seperti itu. Nah, oke. Allah alam bisawab. Kalau mau ada tanya silakan ini Pak. Kabar sudah begini. Baik, sudah sepertinya Assalamualaikum sudah terbatas. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Banyak yang saya ini. Baik, sepertinya pembahasan mengenai sholat ini memang sangat menarik dan sangat banyak. Namun karena keterbatasan waktu, pasti kita sudah dapat menyimpulkan dari apa kemudian sholat itu menjadi powerful. Yang pertama, menurut pemateri tadi, bagaimana kiat sholat kita? Sholat kita itu seolah-olah kita sedang melihat atau dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi tidak boleh menerjemahkan bagaimana bentuk Allah itu seperti apa. Kemudian sholat yang benar, sholat yang baik itu kemudian berimbas ke keseharian kita, yang mana itu mempengaruhi akhlak kita, kemudian itu menjauhkan kita dari nahi mungkar, seperti itu. Baik Bapak, sebagai pemateri, kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada viewer PTA
Papua Barat TV. Eh, Demikian pemateri kita pada hari ini. Insya Allah ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di kolom komentar. Semoga channel YouTube PT Apabar TV ini semakin berkembang, tentu dengan materi-materi yang baik selanjutnya. Baik Bapak Ibu sekalian, saya selaku MC dibuka untuk Silakan. tanya jawab. Nanti kita Insya Allah diskusikan pemateri bersama. kita akan Siap. menjawab. Silahkan, mungkin kita batasi silakan. hanya 3 penanya Bapak Ibu Ya, sekalian ya, silakan. karena kita mau ada kegiatan selanjutnya. Oh baik, dari Bapak Yang Mulia Ketua PT Papua Barat, Bapak silahkan Bapak. Tadi kan pertanyaan dari Iya. penyanyi, apakah as-sholatu mi'rajul mu'min itu hadis atau maqalah? Dalam berbagai kitab tafsir memang disebutkan daripada matan itu, tetapi tidak disebutkan rawi dan sanadnya, sehingga itu karena berdasarkan ketika Rasul itu datang ke Mi'raj Mu'min itu, Sidratul Muntaha di sana, itu pengertian Mi'raj itu, sehingga dan di situ Rasul mendapatkan kita untuk 50 kali sholat itu, sehingga para ulama menafsirkan ketika seorang hamba menghadap Allah Subhanahu wa taala, ruhnya itu maksudnya mi'rajur ruh. Jadi ruhnya itu mi'raj kepada Allah karena dia fokus dan konsentrasi. Jadi itu lagi-lagi bukan hadis tetapi maqalah para ulama yang sudah soleh. Masykur. Makasih Yang Mulia. Ya, pengetahuan baru dari Pak KPTA. Saya cari-cari nggak ketemu. Ada saya ini hadis itu 7 musnad Bukhari, Muslim, Musnad Nasai, Ibnu Majah, Daruqutni, itu semua ada di saya. Muwatta ada di sini nih semua. Saya cari semalam juga nggak ketemu itu. Makasih Pak Ketua. Baik, Silakan. terima kasih Yang Mulia Bapak Ketua PT Papua Barat. Ayo. Berikutnya Yang Mulia Bapak Kholik, silakan Bapak. Terima kasih. Yang saya tanyakan, apakah boleh ketika sholat kita itu merenungkan apa yang kita baca dalam sholat? Bukan kebayang kalian. Kita memahami apa yang kita baca dalam sholat. Kemudian bagaimana kalau yang kita baca itu adalah surat Yusuf? Bagaimana? Terima kasih, mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Baik Pak Kholik, mungkin langsung saya jawab aja ya Pak. Ya, Biar nggak lupa, soalnya saya nggak nyatet nih. Betul Bapak, Nah, silakan. Nanti kalau lupa tolong di ini lagi. Iya, silakan. Para ulama di fikih itu berpendapat bahwa sholat dengan mengingat artinya itu boleh, bahkan dianjurkan. Salah satu yang membuat kita khusyuk itu sholat dengan memahami, menghayati artinya. Misalnya gini, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, dihayati. Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira, itu muji. Wa subhanallah bukrata wa asyula, muji. Ini wajah tuh, ya Allah saya menghadapkan wajah fisik saya ini, wajah tuh, wajhiyah kepada wajah engkau. Jadi wajah kita, rohani kita hadapkan pada Allah, rohani. Lilladzi fataras samawati wal arda, Allah yang menciptakan langit dan bumi semuanya dengan fitrah. Fataras samawati wal arda hanifan muslimau, saya sholat ini hanifan, tulus, musliman, menyerah. Kan harus dihayati. Ya. Tadi sebenarnya saya mau uraikan itu, yang doa-doa itu. Tapi waktunya nggak ada ya, baru prolog tadi itu. Itu salah satunya. Itu. Nah, kemudian yang apa? Yang surat Yusuf. Kaitannya dengan surat Yusuf yang mulia. Surat Yusuf yang mana? Ya. Kan surat Yusuf itu banyak ayatnya. Ya, dan juga mengisahkan. Oh, Zulaikha itu. Zulaikha. Cinta. Falamma
kita membayangkan jangan cintanya Zulaikha dengan Yusuf itu kan roman itu kan kayak misalnya apa kisah roman gitu ya. Kalau kita bayangkan itu kita ingat istri kita waktu sholat. Makanya ketika apa itu Sayyidina Ali dites oleh Nabi, coba sini misalnya sini Hari sini sholat kamu. Nanti kalau kamu bisa khusyuk tak kasih sorban. Nah itu Nabi itu. Kata Sayyidina, wah bagus juga ini gitu. Jadi tes pribadi juga berhasil itu. Sampai pas sudah terakhir, wah saya khusyuk ini berarti dapat sajadah gitu. Kata Nabi, tadi ada bisikan dari malaikat, kamu nggak khusyuk karena kamu ingat dapat sajadah. Nah, itu. Jadi kita itu asli zikri. Tapi bagaimana orang sholat yang hatinya melayang kemana-mana? Sah apa enggak? Sah juga menurut fikih. Tapi powerful enggak? Ya saya enggak tahu itu. Power Ranger. Itu. Oke itu Pak. Jawabannya. Barangkali kurang. Apa yang sudah cukup? Itu cukup. Dianggap cukup. Itu cukup. Baik, Oke, sudah cukup. dua penanya. Kalau memang ada satu lagi setelah itu mari kita akhiri. Baik, silakan Bapak Muhyiddin yang mulia. Warahmatullahi wabarakatuh. Itu dasar daripada salat ini adalah bunyal Islamu ala hamsin sahadati an la ilaha illallah wa iqamis shalah wa atu zakah wa shaum ramadan wa hijjul bait. Nah, ini salat ini barulah itu yang dikatakan oleh Ustaz tadi bahwa salatlah kamu, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu seakan-akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dasarnya. Sekarang jadi didirikan Islam itu ada 5 dasar ini, termasuk syahadati Allah ilaha illallah itu, wa iqamis shalah, jadi mendirikan salat. Jadi ini mendirikan salat inilah mungkin yang salat yang powerful itu. Sekarang bagaimana yang dikemukakan oleh Ustaz tadi adalah tujuan daripada salat. Ya. Jadi kebanyakan kita sebagai umat Islam ini salat itu ya mungkin hanya badannya aja yang salat. Tapi apa rohnya juga itu salat atau enggak? Itu yang menjadi pertanyaan. Jadi tolong dijelaskan kepada Ustaz. Sebab menurut orang-orang Nasrani, kalau mi'rajnya Nabi Isa alaihissalam itu adalah rohnya aja. Tapi kalau mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah roh dan jasadnya. Nah, ini minta penjelasannya kepada Ustaz. Langsung Baik. aja Pak. Jadi itu yang dituju Islam. Jadi badan dan roh itu. Rohnya itu langsung pada Allah, badannya gerak kita. Itu ada ustadz, ada penelitian dokter siapa itu. Gini. Itu menarik saraf-saraf sini. Terus sampai ke otak sini. Ketika Allahu Akbar menyerah, itu secara psikologis kita sehat, menyerah. Terus sampai sujud itu. Narik sininya melengkung itu, syaratnya kan gini. Itu fisik. Jadi fisik kita sholat. Terus kalau sholat fisik aja rohnya nggak sholat gimana? Itu fikih sah juga. Aqimis sholah, itu bunyal Islam ala khamsin. Itu sebenarnya Islam itu simpel, Pak. Islam itu rukun Islam itu ada 5 ya. Tapi yang disuruh gerak itu yang benar-benar real itu hanya sholat. Kenapa? Karena syahadat itu rohani, pengakuan. Sholat gerak, ada. Puasa, itu orang puasa apa enggak kelihatan. Gitu, saya puasa, kelihatannya puasa, tahu-tahu ke kamar mandi, kuk. Habis itu puasa lagi, orang soleh, enggak kelihatan. Zakat itu enggak wajib kalau enggak punya harta. Haji juga nggak wajib kalau nggak ada harta. 1, perjalanannya nggak aman, misalnya COVID, itu nggak aman,
nggak wajib, nggak sehat, fisik juga nggak wajib. Jadi itu aja, sholat aja. Islam itu simple. Terus rukun iman. Itu apa? Itu abstrak semua. Percaya sama Allah, itu abstrak. Percaya sama Nabi, sama itu percaya yang zaman Nabi dulu, kita nggak ngelihat gitu. Percaya sama kitab, yang kitab kita lihat Al-Quran, yang Injil apa itu kan kita cuma yakin doang. Nggak disuruh ngelihatin. Percaya sama malaikat, nah malaikat itu terbuat dari cahaya, itu saya cari di Al-Quran nggak ada. Terus apa malaikat itu? Roh, waroh, tapi nanti pembicaraan aja beda itu. Sepertinya Kemudian apa lagi? Iman pada takdir, terus akhirat itu semua abstrak. ya, Itu hanya keyakinan. Jadi Islam itu simple, Pak. ya. Jadi menata keyakinan kita sebagai manusia supaya nggak terjerumus dalam menghadapi kehidupan. Itu modern luar biasa Islam. Belum lagi sistem ekonominya, belum lagi sistem, wah luar biasa. Kita banyak tema-tema yang mungkin kalau ada waktu. Siap. Terima kasih banyak Sudah, Pak Materi. Cukup ya mungkin dari 3 penanya karena kita terbatas waktu. Sepertinya memang sangat menarik sehingga banyak yang ingin menanggapi, tapi karena keterbatasan waktu maka kita cukupkan sampai di sini. Saya sebagai MC mohon maaf atas segala kekurangan dan kita beri aplaus dulu untuk pemateri kita pada hari ini. Dan kepada viewer PT Apabar TV yang menyaksikan, mohon dukungannya agar untuk kemajuan channel ini dengan bantuannya, dengan like, subscribe, dan komen. Kritik membangun tentu sangat kami butuhkan untuk kemajuan channel YouTube PT Apabar TV. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. يا من صليت بكل الأنبياء يا من في قلبك رحمة للناس يا من ألفت قلوبا بالإسلام يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا